Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Fa ahaqqun nas bi suhbatihim man sa'adahum ala dhulmihim wa adadahum ala ghashihim. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khaba wa khasiral wali wal wazir wal mushir wal mustashir. Masih di dalam pembahasan yang sama tentang bagaimana rakyat kepada pemimpin dan bagaimana kalau pemimpin tadi itu zalim, jahat. Dikatakan di pertemuan kemarin bahwa mendapatkan seorang pemimpin yang soleh itu sulit, nggak mudah, jarang. Dari ujung ke ujung kita cari di dunia ini pemimpin yang baik, yang soleh itu jarang. Karena sudah menjadi sunnatullah di akhir zaman, khususnya kezaliman, kejahatan merajalela. Karena itu pemimpin yang baik jarang. Lah orang yang menemani mereka, yang membantu mereka atas kezalimannya, membantu mereka atas kejahatannya, itu yang paling layak dekat dengan mereka. Jadi yang paling layak dekat dengan pemimpin itu adalah orang-orang yang membantu kezalimannya, orang-orang yang membantu kejahatannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mendukung itu adalah orang-orang yang layak. Karena apa? Serupa dengan mereka. Serupa, dukung. Lihat ulama al-amilun, orang-orang soleh yang benar-benar berada di jalan dan jalur Nabi, mengikuti orang-orang yang mengajari mereka. Mana ada mendukung? Ada. Tidak mendukung A, tidak mendukung B. Mereka berada di tengah. Walaupun mereka punya hak pilih untuk memilih A, memilih B, tapi mereka tidak pernah mendukung. Karena apa? Yang paling berhak dekat dengan mereka adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Walaupun kesamaannya itu bukan berarti persis total, enggak. Oh, kezalimannya ini ringan, tapi ini lebih. Tapi memiliki kesamaan. Jadi yang paling layak menemani mereka adalah orang-orang yang membantu kezalimannya mereka, orang-orang yang membantu tipu daya mereka. Politik itu kan kebanyakan isinya apa? Dusta, sandiwara. Nanti pura-pura nanti kita akan gini, kita akan itu dan lain sebagainya. Itu kan sandiwara kebanyakan. Lah kemudian ada orang yang dukung. Lah yang dukung itu siapa? Sama orang yang berpolitik juga. Orang yang berpolitik juga yang ingin menyukseskan tipu dayanya orang-orang tersebut.
Sehingga dikatakan khaba wa khasiral wali wal wazir wal mustashir wal musyir wal mustashir. Ya, semua rugi sudah. Pemimpinnya rugi, menterinya rugi, ya. Yang dewan syuronya rugi, yang diajak musyawarah semuanya rugi. Rugi semuanya, nggak ada yang untung. Ya. Kenapa? Bukan kesuksesan yang didapatkan dalam sebuah kepemimpinan, tapi kerugian dari kejahatan-kejahatan atau tipu daya yang mereka perbuat. Sehingga dikatakan waqad hasala fi hadzal zaman intikasur ra's wan ikasun nas wan hidamul asas fa amat alal kul al musibah. Ya. Terjadi di zaman ini, ya, kepala di bawah. Ya. Manusia ini sudah, ya, terbalik. Pondasi itu sudah hancur. Ya apa? Mestinya kaki di bawah, ini kepala yang di bawah. Ya, ibarat dunia terbalik sudah. Yang mestinya di atas jadi di bawah. Yang tadinya di bawah di atas. Yang tadinya di kanan dipindah di kiri, yang tadinya di kiri pindah kanan. Pondasi hancur. Pondasi hancur. Ini akhir zaman. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, musibah merata, terkena semuanya. Semuanya merasakan musibahnya sudah. Gimana coba kalau misalnya ada di jalan, ya, yang tidak layak mengendarai. Apakah hanya orang itu toh yang celaka? Enggak. Musibahnya terkena semuanya. Yang pandai mengendarai akan terkena musibahnya, tertabrak, ya, dan hancur dan yang lain sebagainya. Sudah, jangan terjadi. Ya, kepala terbalik sudah. Ya. Pondasi hancur. Ya. Karena itu kita diingatkan fa ya akhi sabbatakallahu wa sabbatanallahu wa iyyaka tamassak bid-din wa sabir alaihi fi kulli hin hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Kita diingatkan, wahai saudaraku, semoga Allah, ya, memantapkan aku dan kamu untuk berpegang teguh dengan agama, sabar atasnya di setiap keadaan atau setiap waktu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datangnya kematian. Gimana? Nah, keadaan sudah kacau balau, ya, sudah tidak terkendali. Kemungkaran, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, baik itu dari yang atas maupun yang bawah, yang kanan maupun yang kiri, sudah luar biasa dahsyatnya kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman. Terus ya kita berdoa memohon kepada Allah agar apa? Dikokohkan, ditetapkan dalam berpegang teguh agama, sabar, ya, memegangnya, membawanya, memikulnya sampai datangnya kematian. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, hadza zaman alladzi kunna nuhadhiruhu fi qauli Ka'b wa Ibn Mas'ud wa fi qauli Ibn Mas'ud. Zaman inilah yang dahulu kami takuti. Sebagaimana yang dimaksud di dalam perkataan Imam Ka'ab dan Imam Ibnu Mas'ud. Jadi sudah ada gambaran dulu bagaimana akan datangnya suatu zaman yang sangat mengerikan. Dikatakan oleh Imam Ka'ab al-Ahbar atau Ka'ab bin Lu'ay, dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Terjadi di zaman yang mengucapkan syair tersebut. Lah ini loh zaman yang kita takuti. Sesuai yang dikatakan oleh Imam Ka'ab dan Imam Ibnu Mas'ud. Katanya beliau, dahrun bihil haqqu mardudun bi ajma'ihi wal batilu wan nukru laisa fihi laisa mardudu. Ya. Zaman yang bagaimana yang ditakuti itu? Ya. Zaman yang kebenaran ditolak,
secara keseluruhan. Menasehati, mengingatkan, membenarkan, dimusuhi, diboikot, di blacklist, dijauhi, dihindari kebenaran padahal. Memerintahkan, ngaji, belajar ilmu ini, bukan itu, dimusuhi, dijauhi, dihindari. Kemudian yang diajarkan bukan yang wajib untuk orang-orang yang ada. Loh, itu didekati, itu disanjung, itu diangkat. Kan lucu. Ilmu yang wajib diperintahkan untuk dipelajari, diingatkan orang-orangnya, dimusuhi. Sesuatu yang salah dibenarkan, gak diterima, dimusuhi. Nah. Tapi wal batilu wan nukru fihi laisa mardudu. Kebatilan, kemungkaran di dalam zaman itu gak ditolak sama sekali. Panggung hiburan, joget-joget, yang pasti ada yang teler, tidak sedikit terjadi tawuran karenanya, nggak dilarang, nggak ada datang utusan, nggak boleh ngadakan ini, nggak ada, diem, tutup mulut, mata buta, telinga tuli, bahkan mungkin ikut hadir. Tapi kebaikan diutus, larang, jangan, ini itu, macam-macam. Itu ya, itu zaman. Dahrun bihil haq mardudun bi ajma'ihi wal batilu wan nukru fihi laisa mardudu. Kebatilan, kemungkaran di dalam zaman itu enggak pernah ditolak. Malah justru didukung. Indama hadza walam tahduts lahu ghairun lam yubka mayyitun walam yufrah bi mauludi. Kalau tetap zaman seperti ini tidak berubah, maka kematian nggak ada orang yang menangis, nggak ada orang yang senang dengan kelahiran. Kalau kita perhatikan zaman kita sekarang, ada orang mati, bahkan keluarganya nggak nangis, nggak sedih. Biasa. Kalau dulu itu bukan hanya keluarga yang nangis, semuanya menangis. Kenapa? Semuanya memikirkan bagaimana nanti dirinya kalau wafat. Kemudian hanya keluarga yang nangis, yang lain nggak ada yang nangis. Bahkan di depan rumah jenazah ketika nyelawat, ngobrol, nangis, ketawa-ketawa terbahak-bahak. Hanya keluarga yang nangis. Sekarang keluarga pun nggak nangis. Nggak nangis. Dulu kalau namanya orang lahiran, wah bahagia, seneng. Sekarang enggak, nggak seneng. Bahkan banyak yang apa? Dibunuh, dibuang. Zaman kita sudah nih. Ini zaman dikatakan oleh yang mengarang Ghosida ini, zamannya waktu itu. Nah, sudah seperti itu, apalagi zaman kita coba. Kalau tidak berubah katanya beliau, kalau masih terus seperti ini, artinya apa? Kebatilan diterima, kemungkaran didukung, kebaikan ditolak. Kalau tetap seperti ini, maka bakalnya kematian tidak akan ditangisi, lahiran tidak akan bahagia karenanya. Dan itu kita lihat berita coba, buka berita itu, ditemukan bayi di sana atau jasadnya bayi di sini dan lain-lain sebagainya. Naudzubillah min. Imam Syekh Abdul Hasan bin Bandar, beliau berkata, fasadul qulub ala hasab fasadiz zaman wa ahlih. Kerusakan hati itu tergantung dengan kerusakan zaman dan penghuninya. Jadi hati kita ini bisa benar lurus, itu tergantung
orang-orang yang ada di zaman ini. Tapi kalau hati kita rusak, kacau, ya memang kerusakannya itu parah atau tidak ya tergantung orang-orang yang ada di zaman ini. Dikatakan arana kulluna nashku zamana walau nataqa zamanu idzan syakana. Kita ini semuanya mengeluh tentang apa? Zaman. Masa ini kok gini, masa ini gini, zaman ini kok gini, zaman itu. Kalau zaman itu bisa berbicara, zaman itu akan mengeluh. Wong kira kok jadi kok gini, kok jadi seperti ini. Zaman yang akan mengeluh. Kita mengeluh tentang, kalau zaman itu bisa berbicara, justru zamannya yang akan mengeluh. Na'ibu dahrona wal aib fina walaysa lidahrina aibun siwana. Kita ini mencela masa kita, zaman kita, padahal kesalahan itu ada pada kita, bukan pada masa kita atau zaman kita. Tidak ada di zaman kita atau masa kita itu aib siwana kalau bukan karena kita. Jadi kalau bukan karena kita nggak ada celahnya ini, nggak ada aibnya zaman dan masa ini. Karena kita akhirnya muncullah celah dan aib untuk zaman kita. Yaqulun az-zamanu bihi fasadun wahum fasadu wa ma fasada zamana. Mereka berkata, wah zaman ini penuh dengan kerusakan, zaman ini penuh dengan kebejatan, zaman ini penuh dengan kemaksiatan ini dan sebagainya. Wahum fasadu, mereka yang kacau, mereka yang rusak. Wa ma fasada zaman, zamannya nggak rusak. Waktu tetap berjalan sama, 24 jam. Satu pekan itu 7 hari, satu bulan 30 hari, setahun itu 12 bulan. Nggak berubah. Yang berubah itu apa? Orang-orangnya. Yang merusak orang-orangnya, yang merusak waktu ini orang-orangnya. Kalau orang dulu itu memanfaatkan waktu, kalau sekarang membuang waktu, berarti siapa yang rusak? Orangnya. Kalau dulu itu berpikiran bagaimana ia akan hidup di musim yang akan datang atau di waktu yang akan datang, kalau sekarang nggak mikir yang akan datang, yang penting sekarang happy. Yang rusak orangnya. Makanya bukan zamannya, bukan masanya yang rusak, tapi orang-orang yang ada di zaman tersebut. Kemudian dikatakan inna syarran nas manitaqahun nas li khafi syarrih. Seburuk-buruknya orang itu ada orang yang menghindar dari keburukannya karena takut. Jadi ada orang yang jahat, orang yang zalim. Lah orang-orang menghindar dari kezalimannya, dari kejahatannya, itu berarti seburuk-buruknya orang. Orang yang ditakuti atas kejahatannya, atas kezalimannya. Kita menjaga diri agar tidak terkena. Ini berarti orang itu adalah orang yang sangat buruk. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, darihi madamat fi darih wa ardihi in kunta fi ardih. Darihi, muamalailah dia selama kamu berada di rumahnya. Ridhoilah dia ketika kamu berada di tanahnya. Artinya apa? Artinya kita ini harus bersikap menyesuaikan. Bersikap menyesuaikan ketika kita berada di tempatnya. Kita di negaranya, kita di bawah kepemimpinannya. Sesuaikan diri kamu. Sesuaikan diri kamu. Berbuatlah sesuatu yang tidak menyengsarakan kamu, tidak menyusahkan kamu. Kamu masih boleh sholat, kamu masih boleh berpuasa, kamu masih bisa ini. Sudah lakukan itu sudah. Jangan kamu nanti berulah yang membuat ini dilarang, itu dilarang, ini dilarang. Loh, akhirnya kacau semua kamu. Kacau semua nanti. Jadi sudah. Kadang kita ini nggak mikir. Kita maunya ini, harus ini, nggak mikir dampaknya. Kenapa dampaknya? Dampaknya itu mereka punya kuasa. Dari kuasa mereka bisa mereka melakukan AIU dan lain sebagainya. Nah, coba kita dari dulu ketakutan. Ini nanti akan itu dan lain sebagainya loh. Berarti apa? Walaupun kita maju, kalau kita gagal, yang kita takuti bisa dilakukan oleh mereka.
Terus gimana kamu mau melakukan? Gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Ya gara-gara ulahnya orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Salah bersikap. Sikapnya itu apa? Sudah muamalailah dia dengan baik ketika kamu berada di tempatnya. Ridhoilah, berbuatlah sesuatu yang diridhoinya ketika kamu ada di rumahnya, di tanahnya. Kita di tanahnya orang, di rumahnya orang. Jangan kemudian bersikap semau kita. Sakarepku. Duh, kau ini kan omeh sopo? Di tempatnya siapa? Nah, ya sudah, ketika kamu di tempatnya orang, ikuti. Nah, ikuti. Nah, yang penting kamu tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kejahatan, kamu masih bisa melakukan kebaikan, ketaatan. Ya. Bukan ngikuti itu berarti kalau mereka minum ikut minum, bukan. Ngikuti itu yang apa yang dijadikan apa? Peraturan olehnya, sudah ikuti aja. Agar apa? Kamu terhindar dari keburukannya, kamu terhindar daripada kezalimannya, dari kejahatannya. Nah, tapi kalau kita menentang, pasti kita akan kena, akan kena menentang. Dan buktinya banyak, buktinya banyak. Akhirnya kena imbasnya. Sehingga dikatakan lagi di dalam sebuah syair, khiyarur rijal fata'akilu yudari rijal ala fitnatih, yujazir rijal bi'af'aliha wa yakhda'u lil kiddi fi dawlatih. Khiyarur rijal, sebaik-baiknya orang itu seseorang yang cerdas, yang pandai. Yang cerdas, yang pandai ini apa? Yang bagaimana? Yudari rijal, yudari rijal ala fitnatih, bermuamalah, menyesuaikan orang yang dihadapinya dengan kecerdasannya. Jadi dengan kecerdasannya ia bermuamalah. Artinya apa? Menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Dengan kecerdasannya dia bisa menyesuaikan. Yujazir rijal bi'af'aliha, membalas orang yang berhadapan dengan dia bi'af'aliha, dengan perbuatannya. Orang itu bersikap baik, dia bersikap baik. Jadi menyesuaikan dia. Wa yakhda'u lil kiddi fi dawlatih, bahkan dia pun bisa tunduk kepada seorang pemimpin. Digambarkan di sini pemimpin itu yang zalim, yang jahat. Bahkan pemimpin seperti monyet, dia akan tunduk. Kurang apa coba? Ini sikap yang bijaksana ini. Sikap yang bijaksana. Jadi kalau monyet itu misalnya menjadi pemimpin, dia pun akan tunduk. Ketika monyet itu menjadi pemimpin, dia akan tunduk. Tidak apa? Tidak menentang. Agar apa? Selamat. Agar selamat. Di Hadramut, ketika komunis menguasai, tidak ada ulama terus itu berontak, tidak ada. Melawan, menentang, tidak ada. Tunduk. Disuruh tanda tangan setiap hari, datang tanda tangan. Laporan setiap hari, laporan. Termasuklah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Kapan hilangnya? Kapan diculiknya? Saat laporan. Nggak kemudian menentang, nggak mau laporan saya. Ini komunis, jahat dan lain sebagainya. Ini jelas pasti loh. Bukan dugaan. Bukan dugaan. Jelas pasti kalau komunis. Bukan dugaan. Tunduk, patuh. Itu aja nggak selamat masih. Bayangkan kalau menentang. Yus amblas teko pertama. Lihat sikapnya mereka itu. Habib Salim Syadili melawan, enggak. Menentang, tidak. Dilakukan. Yakhdha, tunduk patuh dengan kepemimpinan mereka, walaupun jelas-jelas komunis. Bukan berarti membantu mereka dalam kejahatannya, enggak. Mereka memerintahkan untuk ini, mereka ikuti. Ikuti. Walaupun tetap mereka nggak selamat tuh, di penjara, ditabrak dan yang lain sebagainya. Lu bagaimana kalau menentang?
ya mungkin dari pertama sudah hilang. Nggak nunggu berjalannya waktu. Loh, itu sikap yang seperti itu yang harus kita miliki kepada seorang pemimpin. Jadi walaupun pemimpinnya itu modelnya bagaimanapun, ya sudah, kita ini harus ngikuti. Karena apa? Kita berada di bawah kekuasaannya. Usah ya mau nggak mana lagi. Peraturannya seperti ini, di sini ikuti. Ya. Yang penting kamu masih bisa melakukan kebaikan, ketaatan, tanpa sulit, tanpa kesusahan. Khawatirnya kalau kamu menentang, akhirnya dipersulit segalanya. Nah, ini gara-gara ini gara-gara ini, macam-macam sudah. Nah, imbasnya banyak. Ya. Nah, imbasnya banyak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, karena fandur lidainik wansali nafsik, perhatikan agama kamu, ketaatan kamu, ya, nasihati dirimu. Wafaqanallahu wa iyyaka, amin. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian, amin. Fatihah.